Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas statistik dasar, mata kuliah statistik dasar. Dan kita akan membahas materi pada bab 8 yaitu uji perbedaan rata-rata. Baik, langsung saja kita bahas, yaitu analisis variasi atau ANOVA. Seringkali kita menghadapi banyak rata-rata, lebih dari 2 rata-rata. Apabila mengambil langkah pengujian perbedaan rata-rata tersebut satu persatu dengan t-test akan memakan waktu tenaga yang banyak. Di samping itu, kita akan menghadapi resiko yang sangat besar. Nah, untuk itu telah ditemukan cara analisis yang mengandung kesalahan lebih kecil dan dapat menghemat waktu serta tenaga, yaitu dengan ANOVA atau analisis of variance. Nah, analisis variasi adalah statistik uji perbedaan rata-rata untuk K populasi. Namun, sebelum menghitung uji ANOVA, terlebih dahulu kita menganalisis dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Analisis variasi satu jalan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu analisis variasi satu jalan dengan sel sama dan analisis variasi satu jalan dengan sel berbeda. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu analisis variasi univariate satu jalan dengan sel sama. Uji ini digunakan jika data amatan hasil eksperimen mempunyai satu variabel terikat, satu variabel bebas, dan ukuran masing-masing sampel adalah sama. Misalkan ukuran sampel yang sama adalah N. Oke, kita bahas tata letak data. Misalkan terdapat K sampel dengan masing-masing sampel berukuran N, maka banyaknya seluruh data amatan adalah NK. Ya. Nah, notasi dan tata letak data pada K sampel itu berukuran N dapat digambarkan pada tabel berikut. Baik, di sini sudah ada sebuah tabel perlakuan, yaitu pada kolom pertama terdapat X11. Pada baris pertama terdapat X11 dan baris kedua yaitu X21 dan sampai dengan XN1. Nah, pada kolom yang kedua yaitu pada kolom kedua baris pertama terdapat X12, yang baris kedua yaitu X22 sampai dengan XN2. Nah, di sini sampai dengan K. Nah, pada kolom K ini terdapat X1K, X2K sampai dengan XNK. Nah, jumlah rataannya yaitu T1X bar 1 pada kolom pertama, dan pada kolom kedua yaitu T2X bar 2 sampai dengan kolom K yaitu TK X bar TK, sama di sini terdapat T sama dengan G X bar. Adapun keterangannya yaitu XIJ adalah data amatan ke I pada perlakuan ke J. Ini sampel ke J. Nah, yang keterangan TJ yaitu jumlah data amatan sampel ke J. Untuk keterangan X bar J yaitu rataan sampel ke J, dan G sama dengan T adalah jumlah dari seluruh data amatan. Selanjutnya X bar adalah rataan dari seluruh data amatan. Oke, kita langsung masuk di pembahasan perumusan hipotesa. Misalkan terdapat K perlakuan, pasangan hipotesa yang diuji pada analisis variansi satu jalan ini adalah H0
ini dibaca mu. Jadi mu1 sama dengan mu2 sama dengan titik-titik sampai sama dengan mu k. Nah, H1 ini paling sedikit ada 2 rataan yang tidak sama atau dapat ditulis dengan H0. Tidak ada perbedaan variabel bebas terhadap variabel yang terkait. H1 ini ada perbedaan variabel bebas terhadap variabel terikat. Prosedur uji analisis variansi. Nah, analisis variansi pada prinsipnya mendasarkan kepada perbandingan dua estimator independen untuk variansi seluruh populasi, yaitu sigma kuadrat. Nah, jumlah kuadrat total atau total sum of squares yang disingkat dengan JKT, jumlah kuadrat rataan perlakuan atau treatment sum of squares atau sum of squares for column means disajikan dengan JKA, dan suku keduanya disebut jumlah kuadrat Galat yang dinotasikan dengan JKG. Estimator untuk variansi dalam kelompok sigma kuadrat dengan derajat kebebasan NK min K ditentukan JKT sama dengan jumlah J sama dengan 1 sampai dengan K dikali jumlah I sama dengan 1 sampai dengan N X IJ kuadrat min T kuadrat per NK, atau JKT sama dengan jumlah J sama dengan 1 sampai dengan K dikali jumlah I sama dengan 1 sampai dengan N X IJ kuadrat min G kuadrat per NK. JKA sama dengan jumlah J sama dengan 1 sampai dengan K TJ kuadrat per N min G kuadrat per NK. JKG sama dengan JKT min JKA. Nilai berdistribusi F dengan derajat kebebasan K1 dan NK K. Untuk selanjutnya, rataan kuadrat perlakuan yang dinotasikan dengan RKA dan rataan kuadrat Galat yang dinotasikan dengan RKG. Oleh karena itu, statik ujinya adalah F sama dengan RKA per RKG. Daerah kritik untuk uji ini adalah DK sama dengan himpunan F sedemikian sehingga F lebih besar dari F alpha K min 1 NK min K. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini sudah terdapat contoh 1 soalnya, yaitu untuk melihat apakah obat sakit kepala jenis A, jenis B, dan jenis C, jenis D, dan jenis E memberikan efek yang sama untuk menghilangkan rasa sakit kepala. Obat-obat tersebut diberikan kepada kelompok yang berbeda, yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang yang sedang sakit kepala yang sama. Kelompok 1 diberikan obat A. Ingat di sini kelompok 1 diberi obat A. Nah, kelompok 2 diberi obat B. Kelompok 2 diberi obat B. Kelompok 3 diberi obat C. Kelompok 4 diberi obat D, dan kelompok 5 diberi obat E. Nah, data berikut menyatakan lama waktu penyembuhan yang dicatat untuk masing-masing kelompok. Jika alfa sama dengan 5%, alfa ini taraf signifikasinya ya teman-teman. Di sini 5%. Apakah dapat disimpulkan
bahwa kelima jenis sakit kepala tersebut memberikan efek yang sama. Diasumsikan semua persyaratan uji analisis variansi ini dipenuhi. Lama waktu hilangnya rasa sakit pada 5 jenis obat. Nah, di sini tuh sudah ada tabel jenis obat sakit kepala. Nah, langsung saja kita masuk ke solusinya. Langkah yang pertama, akan dicari nilai total dan rataan dari masing-masing sel dan diperoleh di sini totalnya yaitu 15. Total dari kolom A ini apa? Jenis obat sakit kepala yang A di total hasilnya 15. Jenis yang B di total 20 dan yang C juga di total hasilnya yaitu 21, yang D 23 dan yang E 20. Yang E itu 14. Setelah itu kita total ini semua. Totalnya ini total 1, 2, 3, 4, 5 ini di total semua dan menghasilkan 93. Jadi G sama dengan T sama dengan 23. Ya. Nah, untuk nilai rataannya ini kita bagi. Dari jumlah total ini kita bagi dengan banyaknya ini. Di sini banyaknya ada 5 jenis. Jadi kita bagi dengan 5. Maka ini 15 dibagi dengan 5, hasilnya yaitu 3. Yaitu 20 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 4. 21 dibagi dengan 5, hasilnya 4,2. 23 dibagi dengan 5, hasilnya 4,6. 14 dibagi dengan 5, hasilnya 2,8. Nah, setelah itu ini semua nilainya kita jumlahkan. Jika sudah, hasilnya yaitu 3,72. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu uji hipotesa. Perumusan hipotesa H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan titik-titik sama dengan μk. H1 paling sedikit ada 2 rataan yang tidak sama. Taraf signifikasinya adalah A sama dengan 5%. Statistik uji yang digunakan adalah F sama dengan RKA dibagi dengan RKG. Komputasi, kita akan mencari yaitu nilai JKT sama dengan jumlah J sampai dengan K sama dengan J sama dengan 1 sampai dengan K. Di sini rumusnya yaitu jumlah dari XI J pangkat 2 dikurang T kuadrat dibagi dengan NK. Nah, di sini XIJ itu XIJ pangkat 2 itu didapatkan dari elemen-elemennya ini kita pangkatkan 2. Misal, di sini 1 pangkat 2 ditambah dengan, kita menghitungnya ke bawah ya teman-teman, maka 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan kita hitung yang sebelah sini. Sama saja dengan yang pertama, kita hitung semuanya. Yang sini dihitung seperti yang pertama. Ini juga dihitung. Nah, setelah sudah ketemu semuanya, nanti kita jumlahkan hasilnya itu dan nantinya akan didapatkan nilai yaitu 400.
Nah, T kuadrat. T kuadrat ini didapatkan dari jumlah T-nya ini, yaitu 93 pangkat 2, hasilnya yaitu 8.649. Dan NK, N itu banyaknya data, dan K-nya itu ininya. Ya, jadi di sini 5 dan dikali dengan 5, hasilnya yaitu 25. Maka di sini kita bisa hitung 400 dikurang 8.649 dibagi dengan 25, hasilnya yaitu 345,96. Langkah selanjutnya kita mencari JKA. JKA rumusnya yaitu jumlah dari TJ kuadrat dibagi dengan N dikurang G kuadrat dibagi dengan NK, sama dengan TJ kuadrat itu TJ kuadrat dibagi dengan N, hasilnya yaitu 776,4. G kuadrat dibagi dengan NK, itu hasilnya yaitu 345,96. Ini kita kurangkan, hasilnya yaitu 430,44. Selanjutnya JKG. JKG itu adalah JKT dikurangi dengan JKA. Nah, ini kita kurangkan, hasilnya yaitu negatif 84,48. Selanjutnya RKA. RKA ini adalah JKA dibagi dengan K-1. JKA di sini yaitu 430,4. Ini JKA-nya. K-1, K-nya tadi kan 5. Jadi 5 dikurangi 1, hasilnya 4. Jadi 430,44 ini dibagi dengan 4, hasilnya 107,61. Selanjutnya yaitu RKG. RKG rumusnya yaitu JKG dibagi dengan NK-K. N dikali K, tadi kan N-nya 5, K-nya juga 5, jadi 5 dikali 5 hasilnya 25 dikurangi dengan K, K-nya 5, jadi 25 dikurang 5 hasilnya 20. Jadi JKG, di sini JKG-nya yaitu negatif 84,48 dibagi dengan 20, hasilnya yaitu negatif 4,224. Selanjutnya FOPS, rumusnya yaitu RKA dibagi dengan RKG, sama dengan RKA-nya ini 107,61 dibagi dengan RKG. RKG di sini negatif 4,224. Kita bagi, hasilnya yaitu negatif 25,5. Nah, setelah itu kita buat sebuah tabel rangkuman analisis variasi. Nah, di sini sudah terdapat sumber variasi, yaitu perlakuan dan galat, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rataan kuadrat, nilai F amatan. Sudah bisa dilihat seperti di sini ya teman-teman tabelnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu daerah kritik. Daerah kritik ini di sini kan tadi sudah ada ininya ya teman-teman, rumusnya. Nih, rumus di sini yaitu ini, DK sama dengan F sedemikian sehingga F lebih besar F alpha, di sini K-1, NK-K.
Jadi di sini K-nya ini, jadi di sini f ops-nya yaitu sama dengan, ini 0,05 ini kita dapatkan dari taraf signifikasinya tadi. Taraf signifikasinya tadi kan 5% ya teman-teman. Jadi kita tulis di sini 0,05. Setelah itu di sini K-1. K-1, K-nya tadi kan 5. Jadi 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Di sini 4, NK-K. N-nya 5. N-nya tadi kan 5. Dikali dengan 5 dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah 20. Maka di sini kita bisa tulis 20. Nah, kita bisa lihat di dalam tabel. Di tabel F dengan taraf signifikasinya 5%. Nah, kita bisa lihat di sini baris keempat dan kolom ke-20. Kita bisa lihat baris keempat, kolom ke-20, di sini nilainya 2,87. Maka di sini kita bisa tulis yaitu 2,87. Nah, maka DK ini sama dengan F, sedemikian sehingga F kurang dari 2,87. Maka F ops-nya ini, F ops yang kita hitung tadi kan hasilnya negatif 25,5. Nah, maka keputusan uji H0-nya ini tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena nilai tabelnya ini lebih besar dari nilai F ops-nya ini. Jadi kesimpulannya adalah kelima obat sakit kepala tersebut memberikan efek yang sama dalam menghilangkan rasa sakit. Oke, ini tadi pembahasan tentang soal yang nomor 1 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 2, yaitu analisis variansi univariate satu jalan dengan sel yang berbeda. Yang pertama yaitu jika analisis variansi univariate satu jalan dengan sel yang sama, ukuran masing-masing sampel sama yaitu N, maka pada analisis variansi dengan sel tak sama, ukuran masing-masing sel tidak harus sama. Jadi pada sampel ke-1 ukuran sampelnya ialah N1. Pada sampel kedua, ukuran sampelnya ialah N2. Pada sampel ke K, ukuran sampelnya ialah NK. Oke, yang kedua yaitu uji ini digunakan jika data amatan hasil eksperimen mempunyai satu variabel terkait, satu variabel bebas, dan ukuran masing-masing sampel adalah berbeda. Selanjutnya yaitu tata letak data. Misalnya K populasi yang akan dibandingkan rataannya, yang dengan kata lain misalnya terdapat K kategori perlakuan. Perlakuan-perlakuan itu disajikan dengan A1, A2 sampai dengan AK. Notasi data dari ANAVA jenis ini dapat digambarkan dalam tabel berikut. Tabel tata letak pada ANAVA satu jalan sel tak sama. Nah, di sini data amatan pada kolom pertama di sini terdapat A1 yang mana isinya yaitu X11, X21 sampai dengan XN11. XN11. Pada kolom kedua yaitu A2, isinya yaitu X12, X22 sampai dengan XN22 sampai dengan AK. Pada kolom AK.
yang isinya yaitu X1K, X2K sampai dengan XNKK. Oke, selanjutnya model. Model untuk data populasi pada analisis variansi. Satu jalan dengan sel tak sama ialah XIJ sama dengan mu ditambah alpha J ditambah epsilon IJ, yang mana keterangannya XIJ itu adalah data ke I pada perlakuan ke J. Mu itu adalah rata dari seluruh data. I alpha J sama dengan mu J dikurang mu, sama dengan efek perlakuan ke J pada variabel terkait. Terus epsilon IJ ini adalah deviasi data XIJ terhadap rataan populasinya yang berdistribusi normal dengan rataan 0. I adalah sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan NJ, dan J adalah 1, 2, 3 sampai dengan K. Dan yang terakhir yaitu K. K itu adalah cacah populasi atau cacah perlakuan atau cacah klasifikasi. Selanjutnya yaitu notasi dan tata letak. Karena setiap perlakuan tersebut terdiri dari data amatan yang banyaknya berbeda, maka harus dicari jumlah rataan, jumlah kuadrat, suku korelasi, dan variansi untuk masing-masing kategori, perlakuan maupun keseluruhan, sehingga data amatan dan perhitungan yang dicari di atas dapat disajikan pada tabel berikut. Notasi dan tata letak pada ANAVA satu jalan sel tak sama. Bisa dilihat di tabel seperti gambar ini ya teman-teman. Nah, dari tabel di atas perlu diketahui bahwa N sama dengan jumlah I sama dengan 1 sampai dengan K, NI sama dengan N1 ditambah N2 ditambah sampai dengan NK, dan X bar sama dengan G dibagi dengan N. G ini sama dengan jumlah dari TI sama dengan T1 ditambah T2 ditambah sampai dengan TK. Kemudian SSJ sama dengan jumlah J X J pangkat 2 dikurang TJ pangkat 2 dibagi NJ. F. Hipotesis. Pasangan hipotesis yang diuji adalah H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan titik-titik sampai dengan mu K. H1 paling sedikit ada dua rataan yang tidak sama, atau H0 sama dengan alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan alpha K sama dengan 0. Dapat ditulis AC sama dengan 0 untuk setiap J. H1 paling sedikit ada 1 AC yang tidak 0, atau H0 tidak ada perbedaan variabel bebas terhadap variabel terikat. H1 ada perbedaan variabel bebas terhadap variabel terikat. G. Komputasi. Untuk memudahkan perhitungan, didefinisikan besaran-besaran 1, 2, dan 3 sebagai berikut. Yang pertama, G kuadrat per N. 2. Sigma jumlah IJ XIJ kuadrat. 3. Jumlah T kuadrat J per NJ akan ditentukan JKA sama dengan
jumlah J TJ kuadrat per NJ min G kuadrat per N sama dengan 3 min 1. JKT sama dengan jumlah IJ X IJ kuadrat min G kuadrat per N sama dengan 2 min 1. JKG sama dengan JKT min JKA sama dengan jumlah J T kuadrat J per NJ min G kuadrat per N. Ini itu yang ini ya teman-teman. Nah, ini dikurang ini itu dari mana? Ini tuh dari sini. Nah, sama dengan ini teman-teman. Jadi 2 min 3. Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat adalah DKA sama dengan K-1, DKG sama dengan N-K, DKT sama dengan N-1. Rataan kuadratnya adalah RKA sama dengan JKA per DKA. Nah, selanjutnya ada statistik uji sama dengan F OPS sama dengan RKA per RKG yang merupakan nilai dari variabel random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan K-1 dan N-K. Yang I, daerah kritik. Seperti halnya pada analisis variansi satu jalan dengan sel sama, maka daerah kritik uji ini adalah DK sama dengan himpunan F sedemikian sehingga F lebih dari F alpha titik 2 K-1 N-K. Di sini ada tabel rangkuman analisis variansi. Bisa dilihat seperti ini. Keterangannya P adalah probabilitas amatan. Nah, F ini adalah nilai F yang diperoleh dari tabel. Oke, kita akan mengerjakan contoh 2. Sebuah kafe ingin menguji efektivitas 3 metode penyajian kopi baru, metode A, metode B, dan metode C terhadap kepuasan pelanggan. 3 kelompok pelanggan dipilih secara acak setelah mencoba kopi dengan metode yang ketiga. Mereka diminta menilai kepuasan dalam skala 1 sampai 10. Semakin tinggi, maka semakin puas. Nah, untuk kelompok A, datanya adalah 6, 7, 8, 7. Kelompok B, datanya adalah 4, 5, 4, 6, 5. Kelompok C, datanya adalah 8, 9, 7. Jika diambil alfanya adalah 6,05 atau 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Diasumsikan semua persyaratan analisis variasi dipenuhi. Oke. Solusi. Kita tulis solusinya. Yang pertama adalah perumusan hipotesa, yaitu HO titik 2 mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Ya, maksudnya data A, data B, dan data C. Salah satunya, setidaknya ada satu metode yang memiliki rata-rata kepuasan pelanggan yang berbeda secara signifikan. Kemudian taraf signifikansi A sama dengan 5% ya. Kemudian statistik uji F-nya adalah RKA per RKG. Kemudian yang keempat adalah komputasi. Nah, di sini di komputasi kita buat tabel analisis variasinya. Nah, di sini ada 5 kolom. Yang pertama adalah data amatan. Kemudian kolom yang kedua
Ini untuk data kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, ini diberi nama kolom bahan ajar. Kemudian yang terakhir adalah kolom total. Oke, yang pertama di sini data amatannya untuk data A itu ada 6, 7, 8, 7 ya, sesuai dengan soal. Kemudian data amatan yang B itu ada 4, 5, 4, 6, 5. Kemudian data C 8, 9, 7. Selanjutnya untuk baris yang kedua ini ada NJ, di mana NJ ini adalah jumlah datanya. Nah, di sini kita lihat jumlah data untuk A itu ada 4 ya. Jumlahnya ada 4 datanya. Ini bisa kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Maka jumlah datanya adalah 4. Kemudian yang B, kelompok B, jumlah datanya ada 5. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, jadi jumlah datanya ada 5. Nah, kemudian untuk kelompok C jumlah datanya ada 3. Nah, setelah itu seluruh jumlah data ini ditambahkan ya, jumlahkan data A4, data B5, data C3. Nah, ini jumlahkan 4 tambah 5, 9, 9 tambah 3, 12. Maka total NJ nya adalah 12. Selanjutnya adalah TJ atau kita hapus terlebih dahulu. Nih, TJ atau jumlah, total jumlah data. Nah, kita lihat di sini 28 ini dapat dari mana? 28 ini dapat dari total datanya. Ya, data A itu kan datanya ada 6, 7, 8, 7. Nah, ini kita jumlahkan ya. 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7. Hasilnya adalah 28. Maka datanya untuk A, total datanya adalah 28. Begitu juga dengan yang kelompok B atau metode B. Jumlah total datanya dijumlahkan dan hasilnya adalah 24. Jumlah total datanya. Kemudian C, jumlah total datanya adalah 24 juga. Nah, setelah A, B, dan C ini masing-masing datanya dijumlahkan, maka kita jumlahkan untuk keseluruhan totalnya ini kita jumlahkan 28 ditambah 24 ditambah 24. Hasilnya total B nya adalah 76. Nah, kemudian baris selanjutnya yaitu rata-rata. Nah, rata-rata ini dapat dari mana? Rata-rata ini didapat dari 28 ini dibagi dengan 4 ya, atau TJ dibagi dengan NJ ya. 28 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 7 ya. Kemudian sama, ini juga 24 dibagi 5 hasilnya adalah 4,8. Kemudian 24 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 8. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk total, di kolom total di sini X barnya adalah 6,6. Nah, 6,6 ini dapat dari mana? Didapat dari sini. 7 ditambah 4,8 ditambah 8 ya,
dibagi ini, dibagi jumlah kelompoknya. Nah, jadi 7 ditambah 4,8 ditambah 8 dibagi dengan 3, karena ada 3 kelompok, kelompok A, B, dan C. Maka hasilnya adalah 6,6. X barnya 6,6. Ya, X barnya 6,6. Tuh. Ini kita beri tanda. Ini 6,6. Nah, setelah rata-rata, selanjutnya adalah sigma sampai JX kuadrat J. Ya, ini. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari dari sini teman-teman. Nih, setiap data ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Jadi 6 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, hasil dari pengkuadratan itu semuanya dijumlahkan, kemudian diletakkan di kolom ini. Kita juga dengan B, 4 dikuadratkan, 5 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, 6 dikuadratkan, 5 dikuadratkan. Nah, hasil kuadratnya itu dijumlahkan, dan hasilnya adalah 118. Begitu juga dengan C, 8 dikuadratkan, 9 dikuadratkan, 7 dikuadratkan, dan hasilnya adalah 194. Kemudian di kolom total, ini didapat dari mana? Nah, didapat dari, dihitung ya, 198 ditambah 118 ditambah 194. Nah, ini dijumlahkan teman-teman, maka hasilnya adalah 510. Nih, ya, 510 ini didapat dari 198 ditambah 118 ditambah 194, dan hasilnya adalah 510. Kemudian selanjutnya adalah T kuadrat per N. Nah, T kuadrat per N ini didapat dari mana? Kita lihat T-nya. T-nya kan yang ini nih. Nih. Ya. Nih. TJ ini ya. Tuh. T ini, nah ini. Kemudian N. Yang ini teman-teman. Nah. Ini N. Kita menggunakan dua baris ini. Cara menghitungnya bagaimana? Ya, kita lihat di sini data matanya T kuadrat, artinya 28 ini ya, setiap kelompok itu dikuadratkan. 28 ini dikuadratkan, kemudian dibagi dengan NB nya ya, 28 kuadrat berapa hasilnya? 784 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 196. Itu juga dengan ini ya,
Nih, 24 dikuadratkan. 24 kali 24, 576 dibagi dengan NG-nya. NG-nya di sini 5, berarti dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 115,2. Ya. Kemudian selanjutnya 24, ya, 24 dikuadratkan sama seperti tadi, dibagi dengan jumlah datanya ada 3, dibagi dengan 3, adalah 192. Ya. Kemudian untuk di kolom total itu didapat dari mana? Didapat dari 196 ditambah 115,2 ditambah 192, maka didapat 503,2. Nah, itu dari penjumlahan ini yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya kolom baris yang terakhir yaitu SSG. SSG ini didapat dari mana? SSG ini didapat dari sigma ini dikurang dengan T kuadrat per N. Ya, kalau ditanya dari mana? Dari sigma ini, ya, dikurang dengan ini T kuadrat per N, ya. 198 dikurang dengan 160, 196, hasilnya adalah 11. Kemudian 118 dikurang 115,2, hasilnya adalah 2,8. 194 dikurang 192, hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu dijumlahkan. Nah, ketiga ini dijumlahkan, ini adalah 6,8. Oke, selanjutnya yaitu koreksi kofaktor atau KF. Koreksi kofaktor atau KF, ya, rumusnya adalah G kuadrat per N, ya, G kuadrat per N. Kita lihat G-nya, nilai G-nya kita lihat di tabel tadi. Nih, ya, nilai G-nya adalah 76, ya, nilai G-nya 76 dikuadratkan, hasilnya adalah 5.776. Nih. Nah, kemudian N-nya, nilai N-nya juga di tabel. Kita lihat di tabel. Nih, nilai N-nya adalah 12. Maka ditulis di sini per 12. Ya.
Jadi 5.776 dibagi dengan 12, hasilnya adalah ini ya, 481,33. Jadi nilai KF-nya adalah 481,33. Nah, setelah KF, selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat total atau JKT. Nah, rumus JKT adalah sigma X kuadrat min KF. Nah, kita melihat sigma K kuadratnya juga di tabel yang sebelumnya kita kerjakan ya. Kita lihat sigma X kuadrat, kita lihat di sini nih ya teman-teman ya. Ini nilai ini sigma X kuadrat nilai 510 ya, 510 dikurangkan dengan KF. Nilai KF nya tadi kan sudah kita hitung tuh, dan hasilnya adalah 481,33. Kan 510 dikurangkan dengan 481,33 dan hasilnya adalah 28,67. Jadi nilai dari JKT itu adalah 28 nih ya, 28,67 ya, didapat dari 510 dikurang 4, 481,33. Nah, selanjutnya yaitu kuadrat. Kita menghitung jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA. Rumusnya adalah JKA sama dengan sigma TJ kuadrat per NJ dikurangkan dengan KF ya. Kita lihat TJ nya di tabel. TJ nya adalah nih, TJ nya 28, 24, 24 ya. Itu kita tulis semua, kemudian kita kuadratkan. 24 kuadrat 28 kuadrat plus 24 kuadrat plus 24 kuadrat. Kemudian NJ nya kita lihat, NJ nya kelompok A nya 4, kelompok B nya 5, dan kelompok C nya 3 ya. Nih, so kita tulis. Nah, kemudian kita kurangkan dengan KF ya. Nilai KF nya nilai yang sudah kita hitung di awal tadi ya. Nilai KF nya adalah 481,33. Nah, kita kuadratkan terlebih dahulu nih. 28 kuadrat, 24 kuadrat, 24 kuadrat ini kita kuadratkan ya, menghasilkan 28 kuadrat itu 784. Kemudian 24 kuadrat 576, 24 kuadrat 576 ya. Kemudian dijumlahkan, sudah dijumlahkan langsung dibagi dengan per masing-masing NJ-nya. Dari 84 dibagikan dengan 4 menghasilkan 169. 576 bagi 5 menghasilkan 115,2. 576 dibagi 3 hasilnya 192. Nah, kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu untuk TJ kuadrat per NJ nya.
Ya, dijumlahkan menghasilkan 503,2. Setelah itu barulah kita kurangkan dengan KF-nya 481 dan menghasilkan 21,87. Maka nilai JKA-nya adalah 21,87. Nah, setelah itu kita menunjukkan jumlah kuadrat galat ya, atau JKG. Rumusnya adalah JKG sama dengan JKT dikurang dengan JKA. Nah, kita lihat, kita tadi sudah menghitung JKT-nya. Ya, kita lihat kembali JKT-nya. Nilai JKT. Nah, di sini ya. Nilai JKT-nya adalah 28,67. Ya, ditulis 28,67 dikurangkan dengan JKA-nya. Nah, JKA-nya ini ya. JKA-nya adalah 21,87. Ya, ini dikurangkan 28,67 dikurangkan dengan 21,87. Nah, hasilnya adalah 6,8. Ini adalah hasil dari JKG-nya. Nilai JKG-nya adalah 6,8. Nah, selanjutnya yaitu derajat kebebasan. Ya, derajat kebebasan. Di derajat kebebasan ada DK antar kelompok atau DKA. Ya, rumusnya adalah K dikurang 1. Ya. K ini adalah jumlah data kelompoknya. Tadi kan ada 3 data kelompok ya, A, B, dan C. Maka K-nya adalah 3. Kurangkan dengan 1. Maka masukkan 2. Jadi KA-nya adalah 2. Nah, kemudian DK galat atau DKG-nya. Rumusnya adalah N dikurang K. N-nya ini diambil dari tabel rangkuman tadi. Ya, kita lihat kembali tabelnya. Tabel analisis variasinya ya. Maksudnya kita lihat di sini. N-nya 12 ya. Nilai N-nya 12. Tuh. Maka di sini kita tulis ya 12. Kemudian K-nya tadi kan 3 ya, nilai K-nya tadi 3, yaitu A, B, dan C jumlah data kelompoknya gitu. Jadi 12 dikurang 3, 9. Jadi DKG-nya adalah 9. Selanjutnya adalah DK total atau DKT. Rumusnya adalah N dikurang 1 ya. N kurang 1, ini kan 12 ya, yang dikurangkan dengan 1, maka masukkan 11. Jadi DKT-nya 11. Selanjutnya yaitu rata-rata kuadrat. Rata-rata kuadrat. RK antar kelompok ya, rata-rata kuadrat ada RK antar kelompok atau RKA ya. Rumusnya adalah DKA per DK rumusnya adalah JKA per DKA. Kita lihat JKA-nya. Nilai JKA-nya adalah ini ya. Nih, nilai JKA-nya adalah 21,87. Ya, 21,87.
Kemudian DKA-nya nih, DKA-nya adalah 2. Nih, 2 ya. K 21,87 dibagi dengan 2 menghasilkan 10. Oke, kita hitung kembali. 21,87 dibagi dengan 2, 10,935 ya. (10,935) ya, jadi ini bukan titik ya teman-temannya, ini adalah koma ya. Hasilnya adalah 10,935. Jadi nilai RKA nya adalah 10,935. Kemudian nilai RKG nya, rumusnya adalah GKG per DKG. GKG nya kita lihat, nilai GKG nya berapa? Nilai GKG nya adalah 6,8. Ini 6,8. Kemudian DKG nya adalah 9, jadi 6,8 dibagi 9, 6,8 dibagi 9 sehingga 0,756. Ini ya, ini adalah 0,756. RKG nya adalah 0,756. Oke, selanjutnya adalah statistik F. Ya, statistik F diperoleh F hitung. Jadi ini kita menentukan F hitungnya. Kemudian ada RKA dibagi dengan RKG. Kita lihat tadi ya, RKA nya tadi 10,935 ya. 10,935. Ya, ini koma ya teman-teman, ini bukan titik, ini koma. RKA nya adalah 10,935 dan RKG nya adalah 0,756. Bagi ya, jadi 10,935 dibagi dengan 0,756, sini adalah 14,46. Ini ya, F hitungnya adalah 14,46. Nah, selesai. Untuk solusi selesai ya. Selanjutnya kita membuat tabel rangkuman variasi. Ya, kita membuat rangkuman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tabel rangkuman analisis variasi. Nah, di sini terdapat 7 kolom. Kolom pertama itu adalah sumber variasi. Ya, yang kolom kedua adalah DK, kolom ketiga DK, keempat RK, kelima adalah FOBS. Ya, FOBS. Kemudian yang keenam FA atau FA Lopa, yang ketujuh adalah P. Oke, yang pertama
Yang pertama atau baris pertama itu terdapat yang namanya baris yang diberi nama perlakuan. Nah, perlakuan. Dan di sini perlakuan JK itu didapat dari nilai, kita lihat, JK itu didapat dari nilai nih, JK itu didapat dari nilai JKA, ya, atau jumlah kuadrat antar kelompok. 21,87, ya. Jadi JK itu berasal dari JKA, ya, 21,87. Kemudian DK ini berasal dari DKA, ya, kita lihat DKA-nya. Nilai DKA. Nah, nih nilai DKA. Nilai DKA adalah 2. Pada letakkan di sini 2. Kemudian RK. Nilai RK pada perlakuan itu berasal dari RKA. Nilai dari RKA. Kita lihat dari RKA. Rata-rata kuadrat antar kelompok. Ini ya, 10,935. Ya, 10,935. Ini koma ya. Kemudian FOBS. Nah, FOBS ini didapat dari F hitung. Ini didapat dari F hitung. Oke. 14,49. Kemudian F alpha ini didapat dari tabel F A 5%. Kita lihat di sini. Kita lihat F alpha dilihat dari DKA-nya, perlakuannya 2, galatnya 9. Ya. Perlakuan 2, galatnya 9. Kita lihat. Perlakuannya 2, ya. Ini kita lihat. Perlakuannya 2, galatnya 9. 9 dan hasilnya menunjukkan nilai 4,26. Ya. Jadi di sini terus 4,26. Dan P kurang dari 0,01. Kemudian galat. Baris galat. Baris galat untuk JK ini didapat dari JKG. Kita lihat JKG-nya. Kita lihat JKG-nya. Nih, JKG-nya 6,8. Ya, JKG-nya 6,8. Ya, benar ya.
6,8. Kemudian DK ini didapat dari DKG. Kita lihat DKG-nya. Nih, DKG-nya 9. Ya. DKG-nya 9. Kemudian RKG ya, didapat dari RKG. Kita lihat nih, RKG-nya ada 0,756. Nih, 0,756. Nah, setelah semuanya diketahui, maka di total yang total adalah JK dan DK ya. Total D1 ditambah D1,87 ditambah 6,8, hasilnya adalah 28,7. Kemudian DK dengan DK ditambah 12. Nah, setelah itu selanjutnya, yang pertama adalah daerah kritik DK. Daerah kritik DK F. Kita lihat F-nya berapa sih? Ya, F-nya atau F hitungnya. Nih, kita lihat. F hitungnya 14,46. Sedangkan F alpha-nya 4,26. Berarti F hitungnya lebih besar dari F alpha. Iya. Nah, keputusan ujinya karena F hitungnya 14,46 berada di dalam daerah kritis, ya, 14,46, atau F hitungnya lebih besar dari F alpha-nya, maka HO-nya ditolak. Ya, HO-nya ditolak. Ya. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata kepuasan pelanggan antara setidaknya 2 dari 3 metode penyajian kopi pada tingkat signifikan alfa 0,05. Ini menunjukkan bahwa metode penyajian kopi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kepuasan pelanggan. Oke, jadi itulah kesimpulannya dari contoh 2 ya. Jadi HO-nya ditolak ya. HO-nya ditolak karena F hitungnya lebih besar dari F alpha-nya. Dan kesimpulannya terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata kepuasan pelanggan antara setidaknya 2 dari 3 metode penyajian kopi pada tingkat signifikan alfa 0,05 menunjukkan bahwa metode penyajian kopi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kepuasan pelanggan ya. Jadi penyajian kopi ini berpengaruh juga terhadap kepuasan pelanggannya. Jadi seperti itu. Baik, itulah tadi contoh soal 2. Semoga dapat dipahami ya. Ini sangat mudah. Baik, di sini saja pembahasan tentang uji perbedaan rata-rata. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.